Hai Sobat Kritik Film, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal merekap alur cerita film Dirty Angel yang bercerita tentang sekelompok tentara wanita yang berpura-pura menjadi paramedis untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di antara ISIS dan Taliban. Film ini dirilis pada bulan Desember 2024 dan inilah alur cerita film Dirty Angel. Cerita ini berlatar di Afghanistan pada tahun 2021. Kita diperdengarkan dengan seorang pria yang bernama Amir, yang diketahui merupakan bagian dari kelompok ISIS. Amir mendatangi anak buahnya dan memerintahkan para tentara Amerika yang mereka tangkap dikeluarkan dan di kurungan. Salah satu tentara Amerika tersebut bernama Jack. Amir kemudian memberikan satu persatu batu kepada anak buahnya, dengan maksud agar mereka melemparkan batu itu secara beramai-ramai ke tubuh Jack. Tahu hal tersebut, salah satu rekan Jack menolak dan menjatuhkan batu di tangannya. Namun, Amir memaksa dengan menembak seorang warga sipil. Dengan terpaksa, rekan Jack pun kembali mengambil batu tersebut. Amir mengatakan bahwa orang Amerika datang untuk menyemari dan membasmi Islam. Karena itu, ia ingin menunjukkan takdir kepada orang-orang yang mencoba menodai Nabi. Cerita kemudian berlanjut ke masa kini. Di sebuah SMA internasional khusus perempuan di kota Quetta, Pakistan, di sana kita diperkenalkan dengan seorang siswi bernama Badia Durrani yang sedang bersama rekan-rekannya di kamar kecil. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tembakan dari luar. Sekelompok bersenjata menyerbu sekolah, membunuh para petugas keamanan. Ternyata kelompok itu adalah ISIS. Mereka datang untuk menculik semua siswi sekolah, baik yang berada di luar maupun di dalam gedung. Para siswa dipaksa naik ke dalam truk. Mereka yang bersembunyi juga dipaksa keluar, kecuali Badia dan rekan-rekannya yang berhasil bersembunyi di atap gedung. Amir, kemudian kelompok tersebut bertanya, "Siapa di antara kalian yang merupakan putri Camilla Durrani?" Salah satu guru menjawab bahwa Camilla izin tidak masuk sekolah hari itu. Namun, Amir memerintahkan anak buahnya untuk tetap mencari di seluruh gedung sekolah. Melihat situasi itu, Badia memutuskan membawa rekan-rekannya melarikan diri. Sayangnya, mereka terlambat dan ditemukan oleh kelompok bersenjata. Namun Badia memberikan perlawanan sengit sebelum kembali ke atap gedung, di mana ia akhirnya ditemukan oleh Amir. Rupanya Badia adalah putri Camilla Durrani yang selama ini dicari oleh Amir. Adegan berikutnya memperlihatkan Camilla Durrani yang menonton video tuntutan dari Amir. Dalam video itu, Amir memerintahkan tebusan sebesar 10 juta dolar untuk setiap siswi yang diculik. Selain itu, ia juga mengajukan tuntutan agar Sheikh Ali Mali yang ditahan oleh pemerintah Taliban korup dibebaskan dalam waktu 5 hari. Cerita kembali ke Badia dan rekan-rekannya yang disekap secara terpisah. Mereka menjadi target berharga karena mereka putri-putri diplomat Amerika, termasuk putri duta besar dan wakil-wakil menteri. Sementara itu, adegan beralih ke Fort Irwin, California. Jack sedang mengajukan sidang militer untuk mendakwa seorang pilot helikopter yang meninggalkan pasukannya pada saat bertugas di Afghanistan. Namun, atasannya meminta Jack untuk menarik tuntutannya. Menurutnya, si pilot mengambil keputusan yang benar karena helikopter hampir ditembak jatuh di wilayah musuh. Keputusan itu akhirnya menyelamatkan Jack. Namun Jack tetap berpendapat bahwa akibat tindakan pilot tersebut, rekan-rekannya tewas dieksekusi. Ia menganggap pilot itu pengecut dan harus dihukum. Atasannya pun menunda sidang hingga minggu depan, memberi Jack waktu untuk mempertimbangkan kembali tuntutannya. Setelah latihan, rekannya yang bernama Travis menemui Jack dan memintanya untuk berbicara empat mata. Travis memberitahu Jack tentang putri-putri diplomat Amerika yang disekap di Pakistan. Ini sebenarnya urusan CIA
kata Travis. Seharusnya mereka mengirim tim Delta untuk melakukan operasi penyelamatan. Jack menjawab, tim Delta sudah melaksanakan operasi penyelamatan 3 hari yang lalu, tapi gagal dan tidak ada yang selamat, jelas Travis. Karena itu, Travis mengajak Jack untuk menjalankan operasi rahasia. Mereka akan menyamar sebagai anggota organisasi bantuan internasional untuk bisa masuk ke Afghanistan. Travis juga memberitahu bahwa pelaku penculikan adalah orang yang membunuh tim Jack di Afghanistan. Mendengar itu, Jack setuju untuk bergabung demi membalas dendam. Travis kemudian memberikan Jack paspor dan identitas baru dengan nama Jessica Rabbit, warga negara Kanada. Adegan berikutnya memperlihatkan Jack yang telah tiba di Quetta, Pakistan, di mana ia dijemput oleh supir bernama Abbas. Jack kemudian dibawa ke sebuah hotel yang menjadi markas atau rumah aman mereka. Di sana, Jack berkenalan dengan anggota tim lainnya, Rocky yang dipanggil mekanik, Jen ahli kedokteran alias medik, Teresa ahli peledak alias bom, Rel spesialis senjata alias sudar, dan Gig. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Mike yang merupakan seorang dokter datang dan bergabung dengan mereka. Mike yang membantu mereka melintas perbatasan dengan menyamar sebagai anggota organisasi bantuan internasional yang membawa obat-obatan ke kota-kota. Jack bertanya, siapa wanita ini yang akan kita selamatkan? Sudar menjawab, dia adalah Badia Durrani, Putri Kamila Durrani, Menteri Pendidikan Afghanistan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Jack pergi ke warnet untuk mengakses internet dan menghubungkan informasinya. Awina yang diketahui merupakan salah satu anggota Taliban, Jack meminta bantuan Awina untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi para tawanan. Namun Awina menjawab, aku seorang Taliban dan setia pada negaraku. Jack mengatakan, satu-satunya orang yang membenci ISIS lebih dari orang Amerika adalah Taliban sendiri. Ia memberi waktu 12 jam kepada Awina untuk mencari tahu di mana para tawanan disekap. Kemudian Travis menelpon Jack dan memintanya untuk bertemu di sebuah kedai minuman. Di sana, mereka berbicara tentang rencana misi penyelamatan. Travis juga memberitahu Jack bahwa ia memiliki persenjataan lengkap yang disimpan di tempat rahasia. Senjata-senjata itu aman, disimpan di bawah lantai besi yang tertutup rapat. Taliban tidak akan menemukannya, kata Travis. Tak lama kemudian Kamila Durrani datang menemui mereka. Kamila menawarkan bantuan untuk menyelamatkan para tawanan. Apakah kalian sudah tahu di mana putriku ditahan? Kata Kamila. Travis menjawab, kami memiliki informan yang sedang mencari tahu. Jika upaya kalian gagal, lebih baik segera penuhi permintaan uang tebusan mereka, ujar Kamila. Namun Travis menolak. Kita tidak mungkin membayar tebusan sebesar 7 juta dolar. Kamila membahas 10 juta dolar saja pun untuk menebus putriku. Mendengar itu, Jack menjawab, tebusan 10 juta dolar hanya cukup untuk putrimu saja. Lantas bagaimana dengan tawanan lainnya? Kamila menjawab tegas, putriku harus menjadi prioritas. Jika kalian gagal, dia akan dieksekusi lebih dulu di depan umum untuk dijadikan contoh bagi gadis-gadis di Afghanistan. Kamila menambahkan, aku datang ke sini untuk membantu kalian melewati perbatasan agar penyamaran kalian tidak ketahuan. Aku punya teman lama bernama Basir yang bertugas di pos perbatasan dan akan membantu kalian melintasi dengan aman. Mereka pun bersiap untuk berangkat dengan menyamar sebagai anggota organisasi bantuan internasional. Abbas ikut serta sebagai sopir dan adiknya, Malik, juga akan membantu mengantar. Setibanya di pos perbatasan, mereka diminta turun dan barang-barang bawaan mereka diperiksa secara kasar. Namun kepala pos datang dan memerintahkan anak buahnya untuk berhenti, serta mengembalikan obat-obatan ke dalam truk. Kepala pos tersebut ternyata adalah Basir, kenalan Kamila Durrani. Basir mengizinkan mereka melintas dan memberikan nomor kontaknya
Jika nanti mereka membutuhkan bantuan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Adegan berikutnya memperlihatkan Amir memanggil salah satu tawanan bernama Hale. Amir memberitahunya bahwa hingga saat ini ia belum menerima tanggapan atas tuntutannya. Namun, ia berniat menunjukkan niat baik untuk membebaskan Hale, asalkan Hale mau bekerja sama. Amir memintanya membawa sebuah amplop berisi surat ke kantor kepolisian Taliban. Hale tentu saja setuju membawa surat tersebut. Sementara itu, Jack dan timnya tiba di kemah organisasi bantuan internasional. Setelah menurunkan obat-obatan, Abbas menunjukkan kepada mereka sebuah gedung senjata milik Taliban. Taliban menyimpan persenjataan yang sangat banyak dan lengkap di sini, kata Abbas. Setelah itu mereka beristirahat di sebuah hotel. Malam harinya, Jack mengenakan cadar dan menyamar dan menemui Awina di rumahnya. Di saat yang sama, Travis membawa Teresa dan Sudar untuk mengambil senjata yang ia simpan di sebelumnya. Namun mereka mendapati tempat penyimpanan tersebut telah dihancurkan oleh Taliban, sehingga mereka kembali dengan tangan hampa. Di sisi lain, Hale tiba di kantor kepolisian Taliban dan menyerahkan surat yang diminta Amir. Polisi membuka surat itu, membacanya dan berkata, "Inilah yang kau dapat karena mengkhianati iman dan tujuanmu." Hale pun dieksekusi di tempat. Jack kemudian memberikan informasi kepada tim bahwa titik koordinat keberadaan para tawanan telah ditemukan. Mereka berada di sebuah pabrik tembakau yang sedang kosong. Informasi ini didapatkan dari Awina, seorang informan Taliban. Mendengar ini, tim terkejut, tetapi Jack menjelaskan, "Aku pernah menyelamatkan nyawa Awina dari ISIS, dan sejak itu dia setia padaku." Karena mereka tidak memiliki senjata, Jack dan tim merancang strategi untuk menyerang gudang senjata Taliban sebagai pengalihan. Malam harinya, mereka melancarkan aksi tersebut. Setelah berhasil menjauh dari lokasi, mereka dikejar Taliban. Travis dan Mike tewas akibat luka tembak dalam insiden ini. Jack meminta Gig untuk menghubungi Bashir menggunakan telepon. Gig berhasil melacak lokasi Bashir, dan mereka segera menuju ke sana. Keesokan paginya, mereka tiba di rumah Bashir. Meski awalnya Bashir meminta mereka pergi, Jack menjelaskan bahwa mereka membutuhkan tempat untuk mengubur rekan-rekan mereka yang tewas. Bashir akhirnya mengizinkan mereka mengubur Travis dan Mike di belakang rumahnya. Camilla Durrani kemudian datang menemui tim. Ia membawa uang tebusan sebesar 10 juta dolar dalam pecahan 1000 dolar. Namun, setelah diperiksa oleh Gig, diketahui bahwa uang tersebut palsu. "Hanya ini yang bisa kudapatkan," kata Camilla. "Mereka bukan orang Amerika, jadi mereka tidak akan tahu." Camilla menegaskan, "Operasi penyelamatan kalian telah gagal. Kalian tidak punya pilihan. Selamatkan putriku untuk uang itu, dan biarkan Amerika membayar sisanya." Setelah Camilla pergi, Jack memberitahu tim bahwa ia memiliki kontak di militer yang sedang membantu melakukan evakuasi jika diperlukan. Di tempat lain, Amir memanggil Badia dan mengatakan bahwa ia berniat menikahinya. "Aku membutuhkan wanita kuat untuk melahirkan anak-anak yang kuat," ujar Amir. Namun Badia dengan tegas menjawab, "Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu." Awina kemudian datang memberikan informasi bahwa Taliban mengira serangan di gudang senjata mereka dilakukan oleh ISIS. Taliban percaya ISIS ingin mencuri senjata untuk membebaskan Sheikh Ali Mali dari penjara. Akibatnya, Taliban berencana memindahkan Sheikh Ali Mali ke penjara dengan tingkat keamanan maksimal. Selain itu, para tawanan putri diplomat juga akan dipindahkan oleh Amir. Jack dan tim merancang strategi baru, menculik Sheikh Ali Mali untuk menukarkan dengan para tawanan. Amir menginginkan uang tebusan dari Sheikh Ali Mali. "Kita punya uang tebusan, ayo tangkap Sheikh Ali Mali dan biarkan Amir yang mencari kita." Ia juga meminta tim untuk
membakar semua identitas palsu mereka. Jika tertangkap, akui saja bahwa kita tentara Amerika. Jika itu mungkin tidak menyenangkan, tetapi pada akhirnya kalian akan dilepaskan. Abbas tewas dan Malik menguburkannya di halaman rumah belakang Basir. Tidak lama kemudian, Taliban merilis sebuah video di televisi tentang penangkapan mekanik. Taliban masih beranggapan bahwa mekanik adalah bagian dari ISIS. Dalam video itu, seorang pria berkata, dia dan rekannya telah membunuh banyak tentara Taliban pemberani. Mekanik kemudian ditanya, apakah ia ingin menyampaikan sesuatu sebagai pembelaan. Dari kejauhan, Jack dan tim berharap mekanik akan mengungkapkan bahwa ia adalah tentara Amerika. Namun, mekanik justru berbicara dalam bahasa Arab, memuji Tuhan dan kebaikannya. Jack yang melihat ini menjadi emosi. Ia menodongkan senjata kepada Syekh Ali Mali. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika diketahui bahwa Awina sebenarnya telah berkhianat. Awina memberi laporan posisi mereka kepada Amir. Dengan marah, Jack memukul Awina hingga pingsan. Dari ponsel Awina terlihat bahwa ia terus memberikan pembaruan posisi mereka kepada Amir. Sadar akan bahaya, Jack dan tim segera meninggalkan rumah Basir. Tak lama kemudian, setelah mereka pergi, Amir dan pasukannya tiba di rumah Basir. Namun, mereka hanya menemukan Syekh dan Awina. Dalam perjalanannya, Syekh bertanya kepada Jack, "Mengapa kau membantuku? Padahal kita belum pernah ketemu." Jack menjawab, "Kita memang tidak pernah ketemu, tetapi kau mengenal kedua orang tuaku. Kau yang menikahkan mereka." Syekh tampak bingung. Namun Jack melanjutkan, "Orang tuaku sudah meninggal, tetapi aku ingat." Setelah itu mereka pergi membawa uang palsu. Syekh dan Awina. Jack meminta Gig melacak ponsel yang disembunyikan di dalam tas berisi uang palsu yang kini dibawa oleh Amir. Adegan berikutnya memperlihatkan Amir dan pasukannya tiba di markas besar mereka, yang terletak di dalam sebuah terowongan di tebing. Syekh terkejut melihat betapa besar markas itu, lengkap dengan persenjataan canggih, dan banyak orang yang beraktivitas di sana. Amir dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah menunggu lama untuk momen ini. Ia juga telah memilih calon istri dan meminta Syekh menikahkan mereka. Di saat yang sama, Jack dan tim tiba di sekitar lokasi markas dengan bantuan alat pelacak. Jack menyusup masuk melalui lubang udara dengan tali dan menyamar menggunakan cadar. Tanpa dicurigai, ia berhasil berbaur dengan orang-orang di sana dan menemukan monitor yang menampilkan lokasi para tawanan. Setelah mempelajari situasi, ia turun ke ruang tahanan dan melihat para tawanan. Namun ia menyadari bahwa Badia tidak berada di sana. Begitu pula dengan Amir. Jack kemudian ke ruang generator dan mengirimkan koordinat lokasi kepada tim evakuasi. Diketahui tidak lama kemudian helikopter tim evakuasi bergerak menuju lokasi. Di tempat lain, Amir terpukau oleh kecantikan Badia yang terpaksa akan dinikahinya. Ia meminta Syekh untuk melangsungkan pernikahan dengan upacara sederhana. "Cukup katakan saja dengan resmi menikah," ujar Amir. Namun, di tengah proses itu anak buah Amir datang dengan kabar buruk. Mereka menemukan bahwa uang tebusan yang diberikan Kamila Durrani adalah uang palsu. Dan di dalam tas tersebut ada ponsel milik Jack yang digunakan untuk melacak mereka. Dengan marah, Amir langsung menembak Awina. Sementara itu, Jack dan timnya memanfaatkan kekacauan ini untuk melakukan penyamaran dan menyusup ke lebih dalam. Mereka memasang bahan peledak di titik-titik vital, mengambil senjata, RPG, dan granat, serta mengambil posisi untuk serangan. Amir yang semakin emosi memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua wanita di markas dan meminta semua berbaris. Badia yang berada di antara mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyerang salah satu anak buah Amir dan merebut senjatanya. Para wanita yang berkumpul kemudian diminta untuk membuka cadar mereka satu persatu. Namun, ada satu wanita yang menolak menunjukkan wajahnya. Ketika
Cadarnya dibuka terpaksa. Melihat Gig terluka parah, Jack berusaha menolongnya. Namun, Gig menolak bantuan dan dengan lemah meminta Jack serta yang lain untuk segera pergi tanpa dirinya. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Gig dan terus melanjutkan perjalanan menuju titik evakuasi. Setibanya di lokasi, tim evakuasi sudah bersiap menyambut mereka. Satu persatu mereka dinaikkan ke helikopter. Namun, saat helikopter hendak berangkat, Jack memutuskan untuk tetap tinggal. Mengetahui hal itu, Malik juga menolak pergi dan memutuskan untuk menemani Jack. Mereka berdua pun masuk ke mobil, menyalakan mesin dan melaju dengan kecepatan penuh. Film pun berakhir. Demikian episode kali ini ya guys. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.